never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. Bos Honda Alberto Puig kecewa, Marc Marquez kini bersinar bersama Ducati di tengah keterpurukan Honda. Tes pramusim MotoGP 2025 di sirkuit Barcelona pada 19 November 2024 menjadi momentum penting bagi Marc Marquez yang kini memperkuat Ducati Lenovo Team. Dalam debutnya bersama Desmosedici GP25, Marquez mencatat hasil impresif dengan finish di posisi keempat. Penampilan ini memperlihatkan bahwa Marquez telah beradaptasi dengan cepat bersama Ducati, bahkan bersenang-senang di tim barunya. Namun, keberhasilan ini justru menjadi tamparan bagi mantan timnya, Repsol Honda, yang masih terpuruk dalam performa. Bos Honda, Alberto Puig, tak dapat menyembunyikan kekecewaannya melihat Marquez kini bersinar bersama Ducati, sementara Honda masih berjuang untuk kembali kompetitif. Puig merasa bahwa jasa besar Honda terhadap karir Marquez seperti dilupakan, terlebih setelah Marquez menikmati kesuksesan di tim barunya. Dalam sebuah wawancara dengan media, Puig mengungkapkan kekecewaannya atas situasi ini. Kami membangun karir Marc dari awal. Semua gelar juara dunianya diraih bersama Honda. Namun sekarang, dia terlihat lebih bahagia bersama Ducati, seolah-olah melupakan apa yang kami lakukan untuknya, kata Puig dengan nada getir. Puig juga menyebut bahwa perpisahan dengan Marquez pada akhir 2023 adalah momen yang sangat berat bagi Honda. Tim telah berjuang keras untuk memberikan motor yang kompetitif, meski hasilnya jauh dari harapan. Namun, Marquez memutuskan untuk hengkang ke Gresini Racing, yang menjadi awal dari perjalanannya bersama Ducati. Ketika dia pergi, kami berharap dia tetap menunjukkan rasa hormat kepada Honda, tetapi sekarang terlihat berbeda. Dia menikmati kesuksesannya bersama tim lain sementara kami masih berusaha bangkit dari keterpurukan, tambah Puig. Setelah bergabung dengan Gresini Racing pada musim 2024, Marquez berhasil membuktikan bahwa dirinya masih menjadi salah satu pembalap terbaik. Kepindahannya ke Ducati Lenovo Team untuk musim 2025 memberikan peluang lebih besar baginya untuk kembali bersaing di level tertinggi. Hasil tes pramusim di Barcelona menjadi bukti kemampuan luar biasa Marquez untuk beradaptasi dengan cepat pada motor baru. Desmosedici GP25, yang dikenal memiliki karakteristik berbeda dengan RC213V Honda, justru membuat Marquez lebih percaya diri. GP25 adalah motor yang sangat stabil dan memberikan kepercayaan diri lebih. Saya merasa sangat nyaman sejak pertama mencobanya, kata Marquez usai tes. Namun, keberhasilan ini juga menjadi ironi mengingat Honda yang masih berjuang keras untuk kembali ke puncak. Sementara Marquez menikmati kebangkitannya bersama Ducati, Honda terus menghadapi tantangan besar. Dalam beberapa musim terakhir, performa motor RC213V mengalami penurunan signifikan, membuat tim sulit bersaing dengan Ducati, Aprilia, atau bahkan KTM. Kehilangan Marquez, yang menjadi ujung tombak Honda selama bertahun-tahun, semakin memperburuk situasi. Pada tes Barcelona, pembalap-pembalap Honda bahkan tidak mampu menembus posisi 10 besar, memperlihatkan betapa jauh mereka tertinggal dibandingkan rival-rivalnya. Meski mendapat kritik dari Puig, Marquez tetap mengungkapkan bahwa kepindahannya adalah keputusan yang sulit namun diperlukan. Meninggalkan Honda adalah salah satu keputusan terberat dalam hidup saya. Tapi saya harus berpikir tentang masa depan karir saya. Ducati memberikan peluang itu, ujar Marquez. Ia juga menegaskan bahwa dirinya tetap menghormati Honda sebagai tim yang telah membesarkan namanya. Honda akan selalu menjadi bagian besar dalam hidup saya. Saya tidak pernah melupakan apa yang telah mereka lakukan untuk saya, tambahnya. Melihat penampilan Marc Marquez bersama Ducati, banyak yang memprediksi bahwa ia akan kembali bersaing memperebutkan gelar juara dunia pada musim 2025. Sementara itu, Honda harus menghadapi tantangan besar untuk membangun kembali tim yang kompetitif tanpa sosok Marquez di dalamnya. Meski hubungan antara Marquez dan Honda kini tampak renggang, satu hal yang pasti, perjalanan karir Marc Marquez bersama Ducati baru saja dimulai, dan semua mata akan tertuju padanya sepanjang musim MotoGP 2025. The fakeness, if you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up.
Gigi Dalinya ingin Marc Marquez jadi pembalap utama Ducati, tapi Marquez menolak dan hormati Francesco Bagnaia. Tes pramusim MotoGP 2025 di Barcelona tak hanya mengukir cerita tentang performa impresif Marc Marquez bersama Ducati Desmosedici GP25, tetapi juga membuka perbincangan soal hierarki di dalam tim Ducati Lenovo. Bos Ducati Corse, Gigi Dalinya, secara terbuka mengungkapkan keinginannya untuk menjadikan Marc Marquez sebagai ujung tombak dalam pengembangan Desmosedici GP25. Namun, Marquez secara tegas menolak tawaran tersebut, menyatakan bahwa Francesco Bagnaia lebih layak menjadi pembalap utama karena kontribusinya yang besar terhadap tim. Dalam wawancara dengan media setelah tes Barcelona, Dalinya menjelaskan alasannya ingin menjadikan Marquez sebagai pembalap utama. Marc memiliki kemampuan luar biasa dalam memahami motor dan memberikan umpan balik teknis. Dia adalah salah satu pembalap terbaik sepanjang masa, dan hasil tes pramusim ini menunjukkan bahwa dia sudah sangat cocok dengan GP25, ungkap Dalinya. Dalinya menambahkan bahwa pengalaman dan mentalitas juara Marquez adalah elemen penting dalam proyek pengembangan jangka panjang Ducati. Marc tidak hanya membawa kecepatan, tetapi juga keahlian yang bisa membawa motor ini ke tingkat berikutnya, jelasnya. Meski mendapat pujian tinggi dari Dalinya, Marc Marquez memilih merendah. Ia menyatakan bahwa Bagnaia, yang telah memberikan 2 gelar juara dunia MotoGP untuk Ducati pada 2022 dan 2023, pantas mendapatkan status sebagai pembalap utama. Saya baru saja tiba di tim ini, sementara Pecco, Bagnaia, sudah menjadi bagian penting dari kesuksesan Ducati. Dia adalah juara dunia 2 kali dan telah membawa banyak prestasi. Saya merasa belum pantas untuk mengambil peran itu, kata Marquez kepada wartawan. Marquez juga menegaskan bahwa dirinya lebih fokus untuk beradaptasi dengan lingkungan baru dan membantu tim secara kolektif. Tujuan saya adalah memberikan kontribusi terbaik, bekerja sama dengan Pecco, dan memastikan Ducati tetap berada di puncak, tambahnya. Bagnaia, yang juga tampil solid di tes Barcelona dengan finish di posisi ketiga, mengaku terkejut sekaligus tersentuh oleh sikap Marquez. Marc adalah salah satu pembalap terbaik yang pernah ada, dan mendengar dia mengatakan hal seperti itu menunjukkan betapa dia menghargai kerja keras saya di tim ini, ujar Bagnaia. Bagnaia percaya bahwa kehadiran Marquez justru akan memperkuat tim secara keseluruhan. Kami memiliki 2 pembalap kuat, dan itu adalah keuntungan besar. Saya yakin kami bisa saling mendukung untuk terus berkembang, tambahnya. Keputusan soal hierarki pembalap dalam tim Ducati Lenovo kini menjadi perhatian. Meski Dalinya ingin menjadikan Marquez sebagai ujung tombak pengembangan, dinamika di dalam tim menunjukkan pendekatan yang lebih kolektif. Dalam MotoGP modern, tim tidak hanya bergantung pada satu pembalap. Kami memiliki 2 pembalap hebat, dan itu adalah kekuatan kami. Keduanya memiliki peran penting, ujar Davide Tardozzi, manajer tim Ducati Lenovo. Dengan Bagnaia dan Marquez di skuad yang sama, Ducati Lenovo memiliki salah satu line-up terkuat di grid. Dalinya optimis bahwa kombinasi pengalaman Marquez dan stabilitas Bagnaia dapat membawa Ducati kembali meraih gelar juara dunia. Musim ini akan sangat menantang, tetapi kami percaya bahwa dengan Pecco dan Marc, kami memiliki apa yang dibutuhkan untuk terus mendominasi, kata Dalinya. Keputusan Marc Marquez untuk menolak peran sebagai pembalap utama di Ducati Lenovo menunjukkan sikap rendah hati dan rasa hormatnya terhadap Francesco Bagnaia. Di sisi lain, itu juga mencerminkan dinamika internal tim Ducati yang lebih mengutamakan kolaborasi daripada hierarki tradisional. Dengan kombinasi kedua pembalap ini, Ducati tampaknya siap menghadapi musim MotoGP 2025 dengan kekuatan penuh. I don't take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Bos KTM Pit Bearer kagum, Marc Marquez jinakan Desmosedici GP25 di tes pramusim MotoGP 2025 Barcelona. Tes pramusim Moto 2025 di sirkuit Barcelona Catalunya pada 19 November 2024 membawa banyak kejutan, salah satunya adalah penampilan cemerlang Marc Marquez bersama Ducati Desmosedici GP25. Marquez, yang baru saja bergabung dengan Ducati Lenovo Team, menunjukkan bahwa dirinya masih menjadi salah satu pembalap terbaik di grid dengan mencatat waktu tercepat keempat dalam tes tersebut.
Performa ini bahkan memukau Pete Beirer, bos KTM Motorsports, yang tak ragu memberikan pujian atas adaptasi luar biasa Marquez dengan motor baru Ducati. Pete Beirer, yang memimpin proyek MotoGP KTM, menyatakan kekagumannya terhadap kemampuan Marc Marquez. Meski Marquez sebelumnya menghabiskan seluruh karir MotoGP-nya bersama Honda sebelum pindah ke Ducati, ia mampu dengan cepat menguasai karakteristik Desmosedici GP25 yang dikenal sangat berbeda dari motor Honda RC213V. Marc adalah pembalap yang benar-benar fenomenal. Dalam tes ini, dia membuktikan bahwa meskipun berada di lingkungan baru, dia tetap bisa memberikan performa luar biasa. Itu menunjukkan betapa hebatnya dia dalam memahami motor dan beradaptasi, ujar Beirer dalam wawancara setelah tes Barcelona. Beirer juga menyoroti kecepatan Marquez di sesi tes, di mana ia hanya tertinggal dari 3 pembalap lainnya, termasuk juara dunia Francesco Bagnaia dan Fabio Quartararo. Bisa finish keempat di belakang nama-nama besar seperti itu, apalagi dengan motor baru, adalah pencapaian yang sangat mengesankan, ditambahnya. Hasil akhir tes di Barcelona menempatkan Marquez di posisi keempat, tepat di belakang rekan setimnya Francesco Bagnaia. Berikut adalah hasil lengkap pembalap teratas. Antara lain, 1. Alex Marquez, dari Gresini Racing. 2. Fabio Quartararo dari Monster Energy Yamaha. 3. Francesco Bagnaia dari Ducati Lenovo Team. Dan yang keempat Marc Marquez dari tim Ducati Lenovo. Marc Marquez tidak hanya menunjukkan kecepatan tetapi juga adaptasi yang luar biasa dengan Desmosedici GP25. Dalam wawancara setelah tes, Marquez mengakui bahwa dirinya merasa lebih nyaman dibandingkan dengan musim sebelumnya. GP25 adalah motor yang sangat berbeda dari apa yang saya kendarai sebelumnya, tetapi stabilitasnya membuat saya lebih percaya diri. Saya masih belajar, tetapi hasil ini memberikan motivasi besar untuk terus berkembang, kata Marquez. Performa Marquez bahkan dinilai oleh Pete Beirer sebagai indikasi bahwa Ducati kini memiliki kombinasi sempurna antara pembalap dan motor. Ducati sudah sangat kuat, dan dengan Marc di tim mereka, saya yakin mereka memiliki peluang besar untuk mendominasi musim 2025, ujar Beirer. Dengan hasil ini, Marquez memperkuat posisinya sebagai salah satu kandidat kuat di MotoGP 2025. Meski KTM juga menunjukkan perkembangan signifikan, Beirer menyadari bahwa kehadiran Marquez di Ducati akan menjadi tantangan besar bagi tim lain. Kami selalu berusaha untuk bersaing di level tertinggi. Tetapi dengan Marc yang sekarang berada di Ducati, persaingan akan semakin ketat. Kami harus bekerja lebih keras untuk bisa menantang mereka, ujar Beirer. Pete Beirer tidak ragu memprediksi bahwa Marquez akan sering menjadi pembalap terdepan selama musim 2025. Dia sudah membuktikan kemampuannya di tes ini. Dengan pengalaman dan bakatnya, saya tidak akan terkejut jika dia memenangkan banyak balapan musim depan, katanya. Tes berikutnya di Valencia akan menjadi langkah penting bagi Marquez dan Ducati untuk lebih memaksimalkan performa mereka. Namun, dari tes di Barcelona ini, satu hal menjadi jelas, Marc Marquez masih berada di puncak performanya, dan semua mata akan tertuju padanya saat MotoGP 2025 dimulai. Carlo Pernat, Marc Marquez berpotensi mengacaukan Ducati di MotoGP 2025. Kehadiran Marc Marquez di tim Ducati Lenovo untuk MotoGP 2025 terus menjadi sorotan. Setelah resmi bergabung dengan pabrikan Italia itu, Marquez diharapkan dapat membawa angin segar bagi Ducati, yang tengah berambisi bangkit setelah musim 2024 yang mengecewakan. Namun, pengamat MotoGP Carlo Pernat justru memandang kedatangan Marquez dengan skeptis. Ia meyakini bahwa kehadiran juara dunia 8 kali tersebut dapat memicu konflik internal yang berpotensi menggoyang stabilitas tim. Ducati kini berada di persimpangan jalan. Dengan line-up yang diisi oleh dua pembalap bertalenta besar, Francesco Bagnaia dan Marc Marquez, tim ini memiliki potensi besar untuk mendominasi musim depan. Bagnaia, yang menjadi juara dunia pada 2022, masih menjadi tulang punggung Ducati. Namun, kegagalannya mempertahankan gelar pada 2024 membuat Ducati memutuskan untuk merekrut Marquez,
sosok yang dikenal memiliki semangat juang tinggi dan pengalaman tak tertandingi di lintasan MotoGP. Namun, kehadiran dua pembalap bintang ini membawa tantangan tersendiri. Pernat menyoroti bahwa Ducati harus menghadapi risiko perpecahan internal akibat ego kedua pembalap yang sama-sama ingin menjadi yang terbaik. Mereka adalah dua pembalap dengan karakter kuat. Bagnaia adalah pahlawan Ducati saat ini, tetapi kedatangan Marquez bisa mengubah dinamika dalam garasi mereka, ujar Pernat dalam sebuah wawancara. Pernat mengingatkan bahwa sejarah MotoGP telah mencatat bagaimana konflik internal bisa merusak tim. Ia merujuk pada perseteruan terkenal antara Valentino Rossi dan Jorge Lorenzo di Yamaha, atau bahkan rivalitas antara Andrea Dovizioso dan Jorge Lorenzo saat keduanya membela Ducati. Kondisi seperti ini bisa berujung pada persaingan yang tidak sehat, terutama jika Ducati tidak mampu mengelola situasi, tambahnya. Marquez dikenal sebagai pembalap yang sangat kompetitif dan tidak pernah puas menjadi bayang-bayang siapapun. Sementara itu, Bagnaia yang sudah merasa menjadi ikon Ducati tentu tidak akan menyerahkan posisi utamanya begitu saja. Jika tidak diatur dengan baik, kondisi ini bisa menimbulkan ketegangan yang berdampak pada performa tim secara keseluruhan. Manajemen Ducati kini menghadapi tugas berat. Mereka harus memastikan bahwa persaingan antara Bagnaia dan Marquez tetap sehat dan produktif untuk tim. Direktur tim Ducati, Gigi Dall'Igna, diharapkan dapat memainkan peran kunci dalam menjaga harmoni antara kedua pembalap. Dall'Igna adalah seorang ahli strategi, tetapi menghadapi dua pembalap kaliber dunia seperti ini bukan perkara mudah. Ia harus memastikan tidak ada friksi yang berlebihan, dan keduanya fokus untuk membawa Ducati kembali menjadi juara dunia, kata Pernat. MotoGP 2025 akan menjadi musim yang krusial bagi Ducati. Setelah gagal mempertahankan gelar pada musim 2024, tim ini memiliki misi besar untuk bangkit. Marquez, dengan reputasinya sebagai salah satu pembalap terbaik dalam sejarah MotoGP, diharapkan mampu membawa pengalaman dan mental juara ke dalam tim. Namun, Ducati juga harus memastikan bahwa kehadiran Marquez tidak justru menjadi bumerang bagi mereka. Pernat menutup pandangannya dengan peringatan, Marc Marquez adalah pembalap yang luar biasa, tetapi dia juga membawa tantangan besar. Jika Ducati tidak siap menghadapi tantangan itu, mereka justru bisa kehilangan segalanya. Musim MotoGP 2025 akan menjadi panggung untuk menyaksikan bagaimana Ducati mengelola dinamika unik ini. Apakah kombinasi Bagnaia dan Marquez akan menjadi senjata pamungkas, atau justru awal dari kekacauan internal di tim merah? Hanya waktu yang bisa menjawab. Casey Stoner tak percaya, adaptasi Marc Marquez dengan Ducati Desmosedici GP25 sempurna di tes pramusim MotoGP 2025 Barcelona. Legenda MotoGP Casey Stoner terkesima dengan adaptasi cepat Marc Marquez bersama Ducati Desmosedici GP25. Pada tes pramusim MotoGP 2025 yang digelar di sirkuit Barcelona Catalunya pada 19 November 2024 kemarin, Marquez sukses finish keempat tercepat, hanya tertinggal dari Fabio Quartararo, Francesco Bagnaia, dan adiknya sendiri, Alex Marquez. Stoner, juara dunia MotoGP 2 kali yang juga pernah membawa Ducati ke puncak kejayaan, menyatakan kekagumannya atas kemampuan Marquez yang langsung menyatu dengan motor baru tersebut. Marc Marquez memulai petualangan barunya di tim Ducati Lenovo setelah satu musim bersama Gresini Racing. Meski baru pertama kali secara resmi menjajal Desmosedici GP25 dalam sesi tes, Marquez mampu mencatat waktu kompetitif, menunjukkan bahwa ia masih berada di level tertinggi sebagai pembalap. Saya tidak percaya Marc bisa secepat itu di atas Ducati. Adaptasinya terlihat hampir sempurna, padahal ini baru tes pertama dengan motor yang benar-benar baru baginya. Ini bukan sesuatu yang mudah dilakukan, apalagi mengingat karakteristik unik Desmosedici, ujar Casey Stoner dalam wawancara eksklusif. Menurut Stoner, keahlian teknis dan pengalaman panjang Marquez di MotoGP menjadi kunci utama di balik keberhasilannya. Marc tahu bagaimana menyesuaikan diri dengan motor apapun. Itulah yang membuatnya begitu istimewa, tambah Stoner. Hasil akhir tes di Barcelona menempatkan Marquez di posisi keempat, tepat di belakang rekan setimnya Francesco Bagnaia.
Berikut adalah hasil lengkap pembalap teratas. Antara lain, 1. Alex Marquez, dari Gresini Racing. 2. Fabio Quartararo dari Monster Energy Yamaha. 3. Francesco Bagnaia dari Ducati Lenovo Team. Dan yang keempat Marc Marquez dari tim Ducati Lenovo. Marquez hanya terpaut beberapa milidetik dari Bagnaia, yang sudah lebih berpengalaman dengan GP25, membuktikan bahwa ia mampu mengejar performa puncaknya dengan sangat cepat. Stoner bahkan memprediksi bahwa Marquez akan sering naik podium, jika tidak memimpin kejuaraan, selama musim 2025. Marc adalah pembalap yang memiliki mental juara. Dengan motor seperti Desmos Edici GP25, yang sudah sangat baik, saya yakin dia akan sering menang. Ducati adalah tim yang tahu bagaimana memaksimalkan bakat pembalapnya, kata Stoner. Stoner juga membandingkan kecepatan adaptasi Marquez dengan pengalamannya sendiri saat pertama kali bergabung dengan Ducati pada 2007. Ducati adalah motor yang menuntut pembalapnya untuk berpikir cepat dan memahami limitnya. Fakta bahwa Marc bisa langsung tampil kompetitif menunjukkan betapa hebatnya dia, ujar Stoner. Meski mendapat pujian, Marc Marquez merendah dengan mengatakan bahwa ia masih dalam tahap awal adaptasi. GP25 adalah motor yang luar biasa. Saya merasa lebih nyaman di setiap lap, tetapi ada banyak hal yang masih perlu saya pelajari. Saya senang dengan hasil ini, tetapi kami harus terus bekerja untuk mencapai potensi maksimal, kata Marquez. Marquez juga mengakui bahwa kerjasama dengan tim Ducati Lenovo telah membantu proses adaptasinya. Mereka sangat profesional dan mendukung. Ini memungkinkan saya fokus pada peningkatan performa, tambahnya. Dengan performa luar biasa dalam tes pramusim ini, Marquez diprediksi akan menjadi salah satu kandidat kuat untuk perebutan gelar juara dunia MotoGP 2025. Namun, persaingan tidak akan mudah dengan rival seperti Fabio Quartararo, Francesco Bagnaia, dan bahkan adiknya, Alex Marquez, yang juga tampil mengesankan. Tes berikutnya di Valencia akan menjadi kesempatan bagi Marquez untuk semakin menyempurnakan gaya balapnya dengan Ducati. Jika hasil di Barcelona menjadi indikasi, musim 2025 akan menjadi ajang pembuktian bahwa kombinasi Marc Marquez dan Ducati adalah kekuatan besar yang sulit dikalahkan. Davide Tardozzi curiga, Marc Marquez bawa gaya balap Honda jinakan Desmos Edici GP25 di tes pramusim MotoGP 2025. Tes pramusim MotoGP 2025 di sirkuit Barcelona pada 19 November 2024 menjadi panggung penting bagi Marc Marquez yang baru bergabung kembali dengan Ducati Lenovo Team. Mengendarai Desmos Edici GP25, Marquez sukses mencatatkan waktu tercepat keempat, hanya di belakang Francesco Bagnaia, Fabio Quartararo, dan adiknya Alex Marquez. Performa apik ini membuat Davide Tardozzi, manajer tim Ducati Lenovo, terkesan sekaligus curiga bahwa Marquez membawa pengaruh gaya balap khas Honda ke Ducati. Hasil tes pramusim ini menegaskan kemampuan Marquez untuk beradaptasi dengan cepat. Baru beberapa bulan meninggalkan Gresini Racing dan bergabung ke tim pabrikan Ducati, Marquez menunjukkan bahwa dirinya tetap menjadi salah satu pembalap terbaik di grid MotoGP. Saya melihat sesuatu yang menarik dari cara Marc mengendarai GP25. Dia membawa gaya balap yang sangat khas, sesuatu yang tidak kami lihat dari pembalap-pembalap Ducati sebelumnya. Gaya ini mirip dengan bagaimana dia mengendarai Honda RC213V, terutama dalam pengereman keras dan akselerasi agresif di tikungan, ungkap Davide Tardozzi. Tardozzi menambahkan bahwa pendekatan Marquez ini memberikan dimensi baru bagi pengembangan GP25. Kami mempelajari cara dia menyesuaikan gaya balapnya dengan motor. Kombinasi ini sangat menarik untuk tim, tetapi juga membuat kami berpikir ulang tentang bagaimana menyempurnakan GP25 ke depannya, ujarnya. Hasil akhir tes di Barcelona menempatkan Marquez di posisi keempat, tepat di belakang rekan setimnya Francesco Bagnaia. Berikut adalah hasil lengkap pembalap teratas. Antara lain, 1. Alex Marquez, dari Gresini Racing dengan Desmos Edici GP24. 2. Fabio Quartararo dari Monster Energy Yamaha.
dengan YZR M1 2025. 3. Francesco Bagnaia dari Ducati Lenovo Team dengan Desmosedici GP25. Dan yang keempat Marc Marquez dari tim Ducati Lenovo dengan Desmosedici GP25. Marquez hanya terpaut beberapa milidetik dari Bagnaia, menunjukkan potensi besar untuk bersaing di barisan depan musim 2025. Sebagai pembalap dengan 8 gelar juara dunia, Marquez dikenal memiliki gaya balap yang agresif dan berani mengambil risiko. Saat bersama Honda, dia seringkali mengandalkan kemampuan luar biasa dalam pengereman keras dan mengendalikan motor yang sulit dikendarai. Di Ducati, meski Desmosedici GP25 memiliki karakteristik berbeda, Marquez tampaknya berhasil menerapkan beberapa elemen khas dari pengalamannya bersama Honda. Dia memanfaatkan kelebihan Ducati dalam stabilitas pengereman sambil tetap membawa elemen-elemen unik dari gaya balapnya sendiri, kata Tardozzi. Marquez sendiri merendah tentang hasil positif ini. Dia mengakui bahwa Desmosedici GP25 memberikan kemudahan dalam hal stabilitas dan akselerasi, tetapi menegaskan bahwa dirinya masih dalam tahap adaptasi penuh. Saya merasa nyaman sejak awal, tetapi ada banyak hal yang masih perlu saya pelajari tentang motor ini. Ducati memiliki karakter yang sangat berbeda, dan saya harus bekerja keras untuk mengoptimalkan semuanya, ujar Marquez. Namun, dia juga mengaku bahwa membawa beberapa elemen gaya balap lamanya membantu proses adaptasi. Saya selalu mencoba menggunakan apa yang saya tahu, tetapi juga terbuka terhadap hal-hal baru. Dengan tim ini, saya yakin kami bisa mencapai hasil besar, tambahnya. Kehadiran Marc Marquez di Ducati Lenovo Team menambah daya saing tim pabrikan asal Italia ini. Bersama Francesco Bagnaia, Marquez diharapkan dapat mempertahankan dominasi Ducati di MotoGP, tetapi dengan pendekatan baru yang mungkin terinspirasi oleh gaya unik Marquez. Tardozzi menegaskan bahwa tes ini baru permulaan. Kami melihat potensi besar di sini, tetapi masih ada banyak pekerjaan yang harus dilakukan. Dengan pembalap seperti Marc dan Bagnaia, kami optimistis bisa menghadapi tantangan apapun di musim 2025, kata Tardozzi. Tes berikutnya di Valencia akan menjadi kesempatan bagi Marquez untuk melanjutkan adaptasi dan memperbaiki area yang masih kurang. Namun, satu hal yang pasti, kehadiran Marc Marquez telah membawa energi baru bagi Ducati Lenovo Team, sekaligus memberikan tekanan tambahan bagi rival-rival mereka di grid MotoGP. Gigi Dalinya curiga, Marc Marquez bawa gaya balap khas Honda ke Ducati dan sukses finish keempat di tes pramusim MotoGP 2025 Barcelona. Tes pramusim MotoGP 2025 di sirkuit Barcelona pada 19 November 2024 menyisakan banyak cerita menarik. Salah satunya adalah performa luar biasa Marc Marquez yang berhasil finish di posisi keempat tercepat, hanya di belakang pembalap-pembalap papan atas lainnya seperti Fabio Quartararo, Francesco Bagnaia, dan adiknya sendiri, Alex Marquez. Meski baru pertama kali mencoba Desmosedici GP25 secara resmi, Marquez menunjukkan adaptasi yang sangat cepat dan gaya balap yang efektif. Keberhasilan Marquez ini menarik perhatian Gigi Dalinya, General Manager Ducati Corse, yang memuji tetapi juga mencurigai bagaimana Marquez membawa warisan gaya balap khas Honda ke Ducati, sebuah kombinasi yang tampaknya bekerja sangat baik dengan Desmosedici GP25. Marc Marquez memulai tes dengan harapan besar dari tim pabrikan Ducati Lenovo. Dalam waktu yang singkat, ia menunjukkan kemampuan luar biasa dalam memahami karakteristik motor dan mencatat waktu kompetitif. GP25 memiliki banyak keunggulan, tetapi gaya balap Marc yang sangat agresif dan presisi jelas memainkan peran besar. Dia mampu mengekstraksi potensi motor ini dengan cara yang sangat berbeda dibandingkan pembalap lainnya, diujar Dalinya dalam wawancara pasca tes. Dalinya juga menyoroti bagaimana Marquez membawa kebiasaan dan teknik balapnya dari Honda RC213V, yang dikenal sebagai salah satu motor paling sulit dikendarai di grid. Saya melihat dia masih menggunakan teknik pengereman keras khas Honda, lalu memanfaatkan stabilitas GP25 untuk melibas tikungan dengan cepat. Ini menunjukkan bahwa dia bukan hanya pembalap berbakat, tetapi juga pembelajar yang luar biasa, tambahnya. Marquez berhasil mencatatkan waktu hanya terpaut beberapa milidetik dari Francesco Bagnaia,
Meski ini baru tes resmi pertamanya dengan GP25. Desmosedici GP25 dikenal sebagai motor dengan pengembangan teknologi tinggi, termasuk peningkatan pada aerodinamika, stabilitas pengereman, dan akselerasi. Namun, keberhasilan Marquez dalam menjinakkan motor ini tidak lepas dari pengalamannya selama bertahun-tahun di Honda. Marquez sendiri mengakui bahwa gaya balapnya masih dipengaruhi oleh pengalamannya bersama RC213V. Setiap pembalap membawa sesuatu dari masa lalunya. Saya mencoba menggabungkan gaya lama saya dengan kelebihan motor ini, dan sejauh ini hasilnya sangat positif, ungkap Marquez. Dalinya menegaskan bahwa tim Ducati kini berkomitmen untuk mengoptimalkan potensi Marquez. Dengan kombinasi pengalaman Marquez dan pengembangan motor yang konsisten, Dalinya percaya Ducati memiliki peluang besar untuk mempertahankan dominasi mereka di MotoGP. Kami tahu Mar adalah pembalap yang istimewa. Dia membawa pengalaman berbeda dari Honda, dan itu memberikan dimensi baru bagi tim kami. Namun, kami juga harus memastikan bahwa motornya terus berkembang sesuai dengan kebutuhannya, kata Dalinya. Hasil akhir tes di Barcelona menempatkan Marquez di posisi keempat, tepat di belakang rekan setimnya Francesco Bagnaia. Berikut adalah hasil lengkap pembalap teratas. Antara lain, 1. Alex Marquez, dari Gresini Racing dengan Desmosedici GP24. 2. Fabio Quartararo dari Monster Energy Yamaha dengan YZR M1 2025. 3. Francesco Bagnaia dari Ducati Lenovo Team dengan Desmosedici GP25. Dan yang keempat Marc Marquez dari tim Ducati Lenovo dengan Desmosedici GP25. Dengan hasil ini, Ducati Lenovo Team dan Marc Marquez menjadi pusat perhatian menjelang musim MotoGP 2025. Marquez diharapkan dapat memberikan masukan berharga untuk pengembangan lebih lanjut GP25, sementara para rival seperti Yamaha dan Honda pasti akan bekerja keras untuk mengejar ketertinggalan. Tes berikutnya di Sepang akan menjadi kesempatan bagi Marquez untuk mengasah lebih jauh adaptasinya dengan GP25 dan membuktikan bahwa kombinasi Ducati Marquez adalah ancaman serius di musim 2025. Apapun hasilnya, kehadiran Marc Marquez di Ducati sudah membangkitkan harapan besar sekaligus rasa penasaran di dunia MotoGP. I don't take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up.